Yo friend, balik lagi sama kita nih dari Yurmo pastinya channel Yurmo. Iya. Kita kedatangan tamu agung nih. Oh, enggak ini Siapa? Coba. Woi, halo sobat apa nih? Sobat Hijrah. Sobat Hijrah, kenalin nama gua Agit dari Fak Mali. Ya, itu. Pak Mali. Dari Pak Mali. Dari Fak Mali. Dari Lele. Itu Lele daerah mana ya bang? Enggak tahu Lele. Enggak, lo dari mana? Pak Mali itu apa bang? Kalau ada orang belum tahu. Nah, jadi kita tuh gini. Jadi istilah Fak Mali itu sebenarnya kita ngambil dari istilah Pamali karena kita emang referensinya Darkness kan. Nah, Darkness kan kita kan ngambil dari ini, dari culture yang ada di sini. Kan Pamali kan bahasa yang lumrah sih. Bagaimana caranya diterima, bukan diterima, maksudnya diterima oleh kalangan milenial ya. Kalau misalkan kita terlalu Pamali kan terlalu apa gitu. Resetin lah. Pamali gitu. Iya kan. Pak Mali keren. Coba. Nah coba ceritain teman-teman nih, Pak Mali itu dari kapan sih? Pak Mali enggak, ini Pak Mali tuh brand kan ya? Iya, brand. Brand guys. Iya, keren. Ya. Coba ceritain ke teman-teman nih, buat yang belum tahu Pak Mali itu brand yang mengadaptasi dari mana, Ya. berawal dari mana, coba ceritain coba ke teman-teman. Nah, oke, jadi Pak Mali itu ya kita referensinya emang ke Darkness gitu, tapi kita lebih kiblatnya ke baju musik gitu kan. Karena emang kita kan hidup di dunia skena ya, maksudnya lagi menggeluti dunia skena musik itu kan. Ya. Nah, jadi pertama kita punya pengen punya brand gitu, tapi tadinya kita ya cuma ruang lingkup di skena kita aja, tapi kita mikir lagi bagaimana caranya diterima oleh masyarakat. Mulai serius lah. Enggak, maksudnya diterima oleh bukan masyarakat tertentu ya. Intinya kita diterima, bagaimana caranya diterima oleh kalangan semua universal gitu lah. Kalau misalkan emang kita maksudnya diterima oleh orang tertentu ya kita pasarnya gitu aja gitu. Ya, gue juga ngalamin sih Iya. di satu bulan dulu. Awalnya kan musik sama, terus pikir lagi Musiknya genre apa nih? Musiknya? Tadi Dunggat ya? Dunggat Pantura. keluarin teriak gitu. dari 2000 berapa Dari kapan dia? Nah, kalau Fak Mali lahir itu sebenarnya kita punya inisiatif pengen punya brand itu dari 2012, tapi kita belum tahu kita targetnya benchmarknya kemana gitu. Ya. Terus juga kita cara promosinya gimana kan. Nah, dan kita sama temen ya yang sekiranya udah paham dalam dunia clothing ya, kita Berarti- diajarin sampai nol gitu, kita dikasih referensi, dikasih berarti sama dong, belajar berdasarkan proses ya. bener ya, kita benar-benar terima kasih sama orang tersebut tidak membimbing gitu, di dunia perclothingan gitu. Apalagi udah ketemu sama Dari 2019 tuh. enggak, aslinya 2020 tuh. Oh, 2020 19 kita matengin tuh. Mulai serius lah. Mulai serius. Karena emang ya suka fashion juga sih kayak gitu. Banyak kan gitu sih. Ah, Orang-orang yang mulai bisnis brand tuh awalnya ya suka fashion Ah. dulu gitu. Kadang main musik. kadang paling di sini juga ada yang ngerasa kita jualan baju, habisnya duitnya buat beli baju lagi. Yes, Ya. sama. Gua enggak sih. Sama sih ambisi sih kayak beli-beli lagi. Tapi Pak Mali nih inspirasi fashionnya tuh ke brand apa gitu? Oh, kiblatnya tuh. Iya. Ya kalau Indonesia kita Referensi oh, yang Indonesia Indonesia paling itu yang sebenarnya. harga dari maternal gitu. Pasti sih. Karena Terus terkenal. Ada lagi nggak? Ya ada lagi. Karena kita tahu Bimo tuh kita suka konten musik. Karena kita kan suka musik kan, dia kan suka bikin konten Reaction. ya, band-band luar negeri kan. Nah, Gua juga. kita juga suka channel dia, ternyata dia juga brand juga gitu. Ternyata gratis juga. Apa tuh nama brandnya? Katarsis. Oh, Katarsis. Katarsis. Iya sih, gue tahu sih Katarsis. itu ordernya susah. Edan sih. Kan kemarin baru collab apa tuh kayak sama Dead Squad. Hoodie. Gua pernah lihat ya, hoodie sih. benar. Berapa Dan itu pun melalui apa website ya. Harus Iya. ordernya tuh harus website. Iya, Kalau yang Katarsis penting ya. iya.
Dan itu juga harus buru-buru itu justru soalnya cepat habis. Mungkin juga itu kan. market dia kayak gitu mungkin. Dan harus jam 12. Keren. Ya. Keren sih cepat habis Soalnya soalnya. bagaimana caranya orang tuh mendapatkan produk kita tuh susah. Biar dicari terus ya. Mungkin kayak gitu ya. Ya balik lagi lah sama Fakmal ini. Ya. Ini kan dibayar Fakmal ini. Siap. Bukan brand. Ya. Karena dia nanyain referensi nih. Oke. Berarti Fakmali ini di dalamnya cuma lu sendiri atau ada yang lain tuh? Cuma personal sih sendiri. Desain gimana tuh desain? Ya kalau desain ya kadang ya kita pakai upload gitu. Jasa. Jasa. Itu. Berarti beli ya, beli. Ya desain gitu. Nah, untuk cara berpromosinya Pak Mali itu gimana tuh? Perbedaannya gini, maksudnya gini ya. Pak Mali kan lebih ke darkness nih. Nah, Ya. Agak susah tuh. Nah, sedangkan tadi yang lu bilang pengen rasanya meluas kan? Iya di masa gitu. Nah, gimana tuh cara kira-kira orang awam di luar darkness atau apa sih sebutannya gitu? Jadi di Ya. luar skena itulah. Ya. Di luar kan itu mau beli. Pak Mali tuh. Ya kita Gimana tuh caranya? bukan ngikutin zaman ya, tapi ya gimana caranya ya kita bikin desain secara ya gimana cara diterima oleh universal gitu. Sumpah. Ya gimana ya? Ya alhamdulillah diterima gitu. Bukan dari skenanya kita aja gitu. Oke, berarti intinya sih tetap di konsep dark itu, cuma desainnya itu dibikin Bisa mungkin biar supaya diterima oleh orang gitu, bukan orang tertentu ya. Untuk masalah kita promosi ya kita kondisional sama skena juga kan, misalkan kita ada event kita open buka, kita support dalam bentuk kita majang logo kita ataupun logo kita gitu, kita bisa open. Berarti udah berapa artikel loh? Kalau artikel karena emang kita nggak produksi setiap hari ya, maksudnya Nggak setiap hari maksudnya juga lah. harus Iya. ya maksudnya bisa dibilang jarang gitu, apa sih limitnya gitu. Ini udah berapa tuh? Udah berapa? Baru berapa ya? Dari awal baru lah kalau misalnya 8 artikel. Banyak. 2021 tahun ya lumayan sih. Mungkin Banyak kan. ya 1 tahun tuh 2 bulan sekali kali ya. 2 bulan sekali Bisa. Rilis artikel. Terus tiap rilis ada jadwalnya nggak kira-kira sebulan sekali gitu, 2 bulan sekali? kita Apa per season? ya karena emang kita diajarin kan kita kan limit itu ya gimana caranya kita bikin isu, nah terus si pelanggan tersebut ya tertarik pasti wah nunggu nih mau ada apa walaupun kita belum bahas apa dulu Ya enggak sih. Maksudnya ya dari proses itu bisa jadi siapa-siapa sih asal konsisten aja. iya gitulah ya insya Allah Konsisten ya. adalah kunci. Benar Kuncinya kadang lupa namanya. kadang nggak konsisten di mana kamu nggak boleh keluar Itu beda konteks. oh benar ya Nah, dari sekian banyak artikel nih, Hmm. Pak Mali udah 8 kan tadi bilang. ya Yang paling jebol menurut Pak Mali sendiri artikel yang mana Pak? artikel yang dibikin sama boleh disebutin namanya nggak? Boleh. Oh sih ya, Boleh. karena beliau adalah salah satu orang yang menggiring kita ke dunia clothing dari nol sampai sekarang. Siapa nih? Mang Andi Johandi yang punya di desa. Bang Andi tunggu di rumah, nanti kita berusukan ke rumah. Ya, iya Boleh ya? Jadi gambar yang bagus apa gimana nih? Iya, Terus ada artikel berapa tuh? itu yang pertama sama kedua. Nah, sama yang paling bagus lagi ya tahun sekarang yang dibikin sama ini Anjal sebenarnya Jasa apa tuh? OB ya, OB. OB. Ah, ya, si Obeng. Ya dulu dia beli gitu. Gua tahu sih. Anjing nggak nyampe 2 minggu ya? Itu yang heartbreak bukan? Heartbreak benar. Heartbreaker. Heartbreaker. Benar. Tahu. Ya kita kayak semacam ngikutin zaman. Streetwear kan lagi musik Iya, ya. tapi ada sentuhan. Ada sentuhan Juga. gambarnya juga. Ya. Dia Karena mikirnya kayak gitu. Karena requestnya juga kayak gitu. Nah lo kira dari mana tuh? Inspirasi di sini. Itu sih pas bikin tuh ketemu aja jalannya tuh.
ternyata gini kan, karena kita Gimana nih? Gini ah. kita juga ngasih persoalan gitu kan. Ini konsepnya gini ya, masih dibikin, oh ya udah cocok ya. Langsung aja sih tuh. Langsung tahu ini berapa? Langsung diterang. Nggak nyampe. Berapa juta itu? Boleh sebutin nggak? Soalnya kita nawar anjir. Ada teman. Enggak sih, ada temennya di atas. Siapa? Lebih menghargai lah. Iya. Nah, balik lagi deh ke Brandon. Siap. Dari sekian banyak artikel, ada makna apa nih? Maksudnya maksudnya kayak gua sendiri kan bikin artikel, setiap artikel itu kan selalu berstory kan. Ya. Kayak kemarin gua rilis terakhir itu Insecure. Jadi sana gua mau memberikan pesan dan kesan yang bahwa lu nggak harus insecure. Ya. Ya kita juga ada tuh. Nah, apa tuh? Ya setiap artikel kita juga ada filosofinya. Tapi kita nggak menuju ke itu ya. Maksudnya kita nggak ke situ. Lebih ke penyesalan. Broken home. Enggak. Tapi heartbreak itu Masuk. ke situ sih, ke situ. Karena kan ada filosofinya. Kita kan kasih konsep, kasih soal konsep buat apa disuruh Iya, heartbreak tuh gue bikin kesalahan gue sama keluarga gue sih. Karena Ya, ada penyesalan itu kan. Dan itu panjang sih kalau dibahas. Iya. Sakit hati sama keluarga sendiri sih. Makanya heartbreaker. Nah, dari brand-brand lokal yang ada di Indramayu nih, siapa aja nih yang menurut lu bahwa brand ini jadi inspirasi lah? Kalau inspirasi Indramayu dulu deh. Indramayu ya? Iya. Indramayu. Ya mungkin teman-teman dari perkotingannya, ya kan perkotingannya banyak sih. Kita cari relasi-relasi kan. Tapi buat yang sebenarnya yang marketnya tetap stabil ya kita nilai plus tuh ya satu album gitu. Stigma ya keren tuh. Terus kalau masalah di media yang sekiranya nilai plus di medianya bagus ya kayak Sehai, terus juga yang limited itu juga banyak juga sih ya, kita nggak bisa karena ya kita sama aja deh, tetap masih tetap belajar gitu. Iya. Dari relasi Dan kita juga semua berteman kan ya, maksudnya meskipun kita di bidang yang sama, di bisnis yang sama, kita nggak harus yang namanya sikut-sikutan kan. Itu juga ya walaupun tetap ada sih ya Belakangnya ya. ada juga yang ini ya ada aja lah kan namanya juga ya, usaha. nah, cuma setidaknya meminimalisir lah Iya yang namanya sikut-sikutan. Akhirnya kan kita bisa duduk di sini kan karena apa? benar Karena sudah terkoneksi antara satu dan yang lain. Itu sih yang penting. Ya, kita juga bisa kenal kan transportasinya lewat perclothingan juga. perkotingan juga. Jadi jangan anggap bahwa ini bisnis dan kita harus bersaing. Nggak harus gitu juga sih. Apalagi sampai nyolong dapur astaga. Baik banget sih. Nah, itu orang-orang kayak gitu mungkin orang-orang yang belum paham aja maksudnya. Gue juga pernah ada di posisi itu sih dulu ya. Saya belum paham bagaimana cara mengapresiasi atau menghargai karya orang gitu. Gue masih belum kayak brand sebutlah Blues. Gue dulu ikut Blues banget gitu, dari desain, warna kaos, ikut dia. Cuma sampai akhirnya ini cerita sedikit ya. Sampai akhirnya itu gue ditegur sama teman gue sendiri Bang. Gimana tuh? Karena waktu itu gue ngedesain, gue nggak sengaja padahal. Ternyata desain gue itu mirip sekali sama yang Sama Blue. Blue. Bukan, teman sih, itu masih teman. Dia punya brand juga. Punya brand juga. Mirip, nggak mirip banget sih. Pokoknya ada satu desain apa gue lupa. Di situ dia mengklaim bahwa itu desain gue. Dan di sana gue berantem sih sama dia. Cuma alhamdulillah sekarang udah clear masalahnya dan di situ Dari situ enggak secara verbal aja verbal. ada argumentasi gitu. Cuma di teks aja sih. Cuma pada akhirnya kita berteman lagi dan ya bersahabat. Yang namanya sahabat sih ya.
walaupun pendengar sehebat apapun pasti ya kembali lagi. Dan disitulah ada pelajaran di mana bahwa meniru karya orang itu nggak baik sih. Benar-benar. Dan semenjak itu gua berhenti buat meniru karya orang. Lebih baik ya karya sendiri gitu. Sebesar Iya. apapun. Maksudnya sejelek apapun karya kita ya itu karya kita. Mau ada yang beli kayak, mau ada yang nggak Karena beli. tugasnya orang lain kan buat nilai aja udah. Iya, yang penting karya itu ya jangan ditiru. Sejelek-jeleknya karya pasti ada yang suka, Sebagus-bagusnya karya pasti ada yang tidak suka. Ya, Itu setuju sih gue. Yoi. si TM. Soalnya di sini juga bisa handle semua sih. Iya. Anak-anak Adobe Photoshop semua nih. Gua yang kesukaan gua main itu sosial media cuma buat judi online. Jujur sekalian dah. Gampang ini pinjol. Nah, balik lagi nih ke lu. Dit. Ya. Bakalan ada movement apa nih buat Pak Malik ke depan? Ya paling kita Yang lu rencanain. ya paling kita concern sama apa yang sedang kita jalani. Contoh ya kita kan sekarang lagi dari dulu juga kan sampai sekarang kita masih bergelut di dunia musik gitu. Dan mungkin insya Allah kalau misalkan Allah izinin kita ada rezeki ya kita mau bikin event, kita bikin kayak semacam event musik terus ada buzzer voting gitu. Wah, Sampai gua tuh kemarin plus dulu. Kan gitu mantap sih, mantap sih. sesuai apa yang kita gelutin aja gitu. Yes. Ya. Gua suka musik Karena ya. kita ingat kata-katanya Bang Riko Lubis tuh, lu harus punya usaha sesuai dengan passion lu. Kalau misalkan contohnya gini, kalau misalkan emang lu hobi mancing, ya gimana caranya mancing dapetin uang gitu. Kalau misalkan kita ngejalanin usaha sama hobi kan apa? Iya. Pikirannya ya seru. Nah, lanjut lagi ke brand tadi. Berarti harapan-harapan apa nih buat Pak Malik ke depan? Ya mungkin kita lebih konsisten lagi dengan apa yang kita Pak Mali dirikan dari awal. Kita tetap konsisten. Wah ini Pak Mali ya udah ini aja, nggak ada yang lain. Dan kedua, Udah gitu doang. Yang penting kita konsisten jalan masing-masing. Maksudnya jalan sendiri bukan jalan masing-masing. Ya. Tapi menurut gua Pak Mali itu brand yang goib sih di brand Mali. Gue ini gimana tuh maksudnya? Kayak misalkan kayak ngeluarin artikel nih, Iya. lama gitu. Terus juga langsung habis. Dan itu menurut gua ya. ini ngobisnya berapa lusin lu, Pak? Ya. Gokil. Ya kita nggak jauh dari dulu sih, gue nggak pernah produksi dia Maksimal dulu lu sih. sih. Iya maksimal udah ada gitu karena limited tadi. Iya, makanya gua bilang kok, ya kan? target. Karena kita diajarin marketing di dunia clothingnya seperti itu sama guru-guru itu. Untuk perclothing. Ya mungkin bisa dikatain gue juga emang gue sebenarnya karena Arangga juga pas pertama kita kenal Arangga, kita tahu Arangga dia punya brand dan kita juga ketemu ya. Ternyata Arangga baru tahu di Akmal itu dari zaman gitu. Ya. Gua pernah lihat sih di sosmed ada yang market. Nah, kalau misalkan nih Pak Malik dikasih kesempatan buat collabs, lu mau milih collab sama siapa tuh? Gue mau pilih collab ya sama Maverick. Indra Malik dulu deh. Oh, Indra. Mungkin yang agak apa ya? Agak realita. Oh siap. Ya kalau kan kita udah pernah collab tuh ya. Nah, Misalkan dikasih kesempatan lagi nih sama siapa? ya kita ngambil ke Stigma. Ainggun dong. Ainggun. Boleh ya? Perlu kita undang. Karena dia kan juga brand musik juga tuh. Perlu kita undang. Perlu kita undang sih. Udah sih, udah gua kontak kan. Terus sibuk ya. Ya sibuk. Mungkin next lah minggu depan kita. Tapi kita gak masalah kita dulu ya produksinya ngeri sih. Keren Dari sih. segi produksi ya. Keren. Dia konsisten Banget. Dan memang salah satu brand tua juga sih. Ya, nah itu juga Dari barang berapa? ya, bisa jadi 2013 kalau nggak salah ya. 2013 atau ya 13. lumayan sih. Udah berapa tahun? Ya zaman gua masih jadah klub. Jadah ya kan? Jadah klub. Aduh. Bukan anak Parisol ya bang? Iya. Parah sih. Itu paling kenceng bang?
Dulu. paling kenceng sampai Gua sempat lirik yang Woodfucker sih. Woodfucker itu kita bikin 40 piece sih. Wah. Dan itu gua chat gak habis. Iya karena Anjir gak kebagian. memang brand goib juga sih. Brand goib. Itu. Iya. Karena emang zaman itu mungkin kalian kalau tahu ya zaman kehead. Nah, Hardcore lah. Iya, zaman kehead, nakal. Nakal. nakal ya. Jadi brand-brand itu bersaingnya ya siapa duluan endorse band, dia bakal terkenal gitu ya. Pada saat Iya. itu ya. Dan dampak positifnya ke brand-brand kayak Jana Cloth dan yang lain-lainnya ada sih kayak jadi oh ini nih yang lagi booming, yang lagi hit, yang lagi Jadi follow trend gitu ya. hot banget lah. Ya, jadi ada tuh dampak positifnya jadi dibeli lah dari luar kota, dari mana karena event. Benar dulu kenceng kan event. Dulu Iya, kenceng dulu banget. kenceng. Dulu kan itu cara naiknya melalui event dan dipakai band itu kan. Nah, Iya. kalau yang zaman sekarang nih sekiranya nih, menurut kalian nih, Ya kita kondisional sama ini aja, kondisional sama keadaan aja gitu. Kalau misalkan emang marketnya tujuannya ke situ ya kita harus konsisten aja. Kan karena referensinya kan beda-beda. Sebenarnya kita harus memang harus ngikutin zaman ya. Dulu mungkin gampangnya karena band masih jalan tuh dan event masih banyak. Benar. Kita masih bisa open full walaupun ya, estimasi 300-500 orang lah yang datang. Kita masih bisa open di sana. Dan mungkin sekarang kita memang harus Mulai lagi ya? Iya, orang-orang zaman sekarang itu Iya. mungkin udah pada mulai mengerti brand, Benar. sudah mengerti bahan, Iya, benar. sudah mengerti sablonan itu Itu apa, yang bagus apa. Jadi ya mau nggak mau. Iya. Apalagi sekarang ngikutin mereka. Iya, apalagi kan sekarang kan kita event aja jarang hampir 2 tahun tuh, apalagi. Ya maksudnya apalagi kalau misalkan kita bikin event loh. Dikiranya belum tubuh tuh anak-anak yang Pasti bakal keren banget. Iya. boleh lah kita ngadain event ntar ya. Mungkin di ulang tahun dulu brand kan. Ya, boleh lagi kan. Bentar lagi cuma kayaknya nggak tahu sih ya soal birokrasi kita Semoga aja lah. semoga Makin dipermudah. kondusif lah gitu. Nah, buat teman-teman yang mau mulai brand nih atau mau bikin brand lah, tips-tips dari Agit Pak Malik apa coba? Ya kalau kata gue sih ya lu boleh lah gini, misalnya buat teman-teman yang sekiranya pengen rintis usaha ya maksudnya kan. Iya. Ya, rintis usaha. Khususnya bidang clothing. Iya, khususnya bidang clothing kan ya boleh lu cari referensi buat arah kiblat brand lu kemana gitu kan, referensi lu apa, tapi dengan cara lu sendiri lah. Ya kan, kembali lagi ke omongan tadi, semacam karya gitu, sejelek-jeleknya karya pasti ada orang yang suka, sebagus-bagusnya karya pasti ada yang nggak suka juga kan. Sama juga yang penting ini passion kita gitu, ini Dan lu harus yakin lah. iya yakin ini Sebenarnya. statement kita udah gitu aja. Gimana caranya jadi diri sendiri, apalagi di bidang usaha, apalagi kalau misalkan usaha pure dapat dari pemikiran lu sendiri ya itu kan keren. Nah, suka duka dulu nih selama di Fakmali itu apa? Waduh banyak banget tuh, dari mulai ya, Sebenarnya nge-brand tuh banyak pusingnya. banyak pusingnya. Kadang kita ngebebanin orang vendor, Orang nggak taunya enak aja. enak aja. Banyak duit nih bikin lu. Ya ini kita yang paling susah ini sebenarnya menghadapi harga teman tersebut. Tuh, udah gitu aja. Tapi kalau harga teman sekiranya kita masih dapat untung, nggak apa-apa lah. Ya, tapi Awal-awal. Iya. Karena nggak ada loh temen yang ngancurin usaha temennya sendiri. Tapi kita pernah mikir gini karena kemarin kan ada omongan misalnya ya nyangkut banget ke hati gitu. Iya ternyata bener banget. Semakin orang, kalau misalkan orang kenal brand lu murah ya pasti orang taunya brand lu murah gitu. Kalau misalkan orang taunya brand lu mahal, pasti orang taunya brand lu mahal juga. Istimewa lah ya. Istimewa gitu. Dan bagaimana caranya orang tuh susah ngedapetin brand biar kita bisa berlombakan gitu supaya orang ngerti kita Menurut lu brand mahal dan brand murah tuh dari segi mananya nih?
bahan kalau gimana yang dibilang. Ya yang paling ngaruh kalau kata gue ya mungkin dari segi feedbacknya. Semua juga kan berawal dari nol dulu. Nah, definisi brand keren itu menurut lu gimana sih? Ya brand keren tuh yang semua orang bisa pakai. Semua orang bisa pakai itu brand keren berarti. Iya. Karena kalau misalkan orang bisa pakai semua, ya berarti ya diterima gitu. Karena kita kan tujuannya jualan. Ya, menurut lu brand keren gimana tuh? Ya sama sih, nggak jauh beda sih kayak tadi. Nah Kalau menurut Anda? Gak tau lah. Tahu. Ya, keren. Definisi brand keren menurut Rijal. Nah, sama sih kalau keren ya banyak dipakai orang. Handle juga keren. Keren sih. Cuma gua tambahin sedikit ya. Brand keren menurut gua tuh yang iya dipakai banyak orang. Cuma gua tambahin brand lu dibeli sama orang cuma di luar relasi tuh. Ngerti nggak? Ya. Wah iya. Di luar relasi pertemanan. Nah, itu sih. Iya. Jadi misalkan nih contoh, lu bikin artikel satu, lu post lah di media sosial, ada tiba-tiba orang beli tanpa perantara teman, tanpa relasi Orang teman. kenal lah ya. Iya. Beli, nggak follow akun Instagram dulu, nggak WA, nggak nge-share WA-nya, dia beli, dia pakai, dia nggak apa namanya, nggak nge-tag, dia posting nih, dia nggak nge-tag. Itu menurut gue brand keren sih. di mata owner ya. Iya, Brand di mata owner. Iya, karena dia beli produk itu berarti dia suka, bukan karena oh iya gue temen gue beli, bukan gitu sih. Itu masih belum disebut keren. Menurut gue ya. Iya. Iya, karena Iya sih gue ngerasain kayak ada orang luar jadi beli gitu. Seneng banget rasanya tuh. iya kan. Iya. Di luar pertemanan terutama ya. Iya. Karena ya itu tadi. Ya apalagi kita pas baru pertama ngeluarin artikel, nyampe Lampung kan kaget. Ya dimanapun itu tempatnya, selama itu bukan dari relasi pertemanan ataupun saudara, keluarga dan lain-lainnya, dia beli, ya itu keren sih. Iya. Berarti kan dari desain, nama, logo ataupun warna baju lu, dia suka, mereka suka. Betul. Dan mereka pakai dengan ya itu gua loh, dengan baju yang gua suka gitu. Sama aja kayak lu beli makenan, Dan lu bangga makanya kan. ya kan? Lu kenal sama owner yang enggak kan? Enggak. Sama Tapi tahu namanya. Mas Yudi. Mungkin suatu saat kita undang beliau ya. Ya, Boleh. Boleh. Itu sih. Kayak gua beli, misalkan contoh, gua beli Supreme, misal. Lu beli Supreme Itu Supreme apa Supreme bahasa? Supreme sih menurut gua. Tapi banyak yang bilang Supreme. Satri. Mungkin Supreme itu lidah Indonesia kali. Mungkin sih. Kalau Anda biasanya nyebut apa? Supreme. Super nih kalau saya. Satri. Ya, lu Iya. beli Supreme tanpa ada relasi apapun kan? Iya. Karena lu bangga beli Supreme, beli mereknya. Lu pakai bangga bukan karena Walaupun- desainnya bagus. Walaupun mahal. Iya. Itu berarti brand keren, coy. Tapi dinilai Tapi dari segi Supreme menurut gue kualitas. keren banget sih. Ya kan berarti dinilai dari segi kualitas. Ya kualitas jelas, dari branding Iya. jelas, dari ya konten-konten lu juga kena mungkin ke mereka kan. Marketnya kena gitu. Banyak resellernya sih itu Supreme. Banyak yang menjual lagi dengan harga yang Tapi ya, menurut gua ya yang jadi nilai minusnya tuh ya banyak oknum. Cuma gua gak suka sih. Ya, gak suka beli maksudnya. Karena mahal. Ya, benar. mahal. Kalau murah beli ya. Nah itu sih menurut gua definisi brand keren. Ya sih. Menurut pandangan owner kan? Iya. Pandangan owner dan juga mungkin masyarakat lainnya, karena ketika udah banyak yang pakai dan tanpa ada relasi ya pertemanan, akhirnya orang itu bakal menghargai bahwa oh iya ternyata brand ini sudah disukai banyak orang. Oh iya. Gitu kan pada akhirnya kan. Itu menurut gua loh beda. Iya sih.
beda. Dan semua orang kan masing-masing. Passion orang masing-masing. Tapi ya keren sih kita buat ajang bareng-bareng belajar aja gitu. Keren sih. Nah mungkin buat Agit ada yang mau sampaikan ke teman-teman atau mungkin yang sudah menjadi loyal partnernya Ya. Big thanks parah nih buat orang yang sering order Pak Mali gitu, yang udah beli dari lebih dari 2 kali, mungkin lebih dari 3 kali, dan tidak ketinggalan juga buat yang sering disusahin gitu, ngesablonin, ngegambarin buat Pak Mali gitu ya kan, ya gitu lah. Terus juga satu pesan lagi buat teman-teman, ini kata-katanya teman saya gitu, namanya terkenal belum tentu terinfluence. Keren. Sebulan sekali lagi. Malu banget. Sekali lagi. Ada. Lu terkenal belum tentu terinfluence. Makanya lu jadi orang biasa aja tapi banyak yang kenal. Sabi sih sabi. Gua Berarti malu banget tuh. Gua pernah bikin postingan kayak gitu. Dan sampai gua repost lagi. Kalau misalkan itu dikenal. Captionnya gitu. Sumpah. Kayaknya kalimat tadi itu sebagai penutup kami guys. Iya betul kan? Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ya, Agit. siap. Udah terima kasih juga buat Selalu. Your Move nih udah ngasih kita panggung. Siap. Ilmu kita welcome juga sih ke siapapun ya. Mungkin buat teman-teman yang punya cerita mistis kali kan bisa juga tuh, bisa. atau mengalami seru lagi bucin. Iya. Pengalaman apapun juga bisa duduk di sini Kursi cerita. panas nih. Ya karena emang gerak guys. Gerah banget. Pertanyaan tuh bikin gerah ya. Benar. Oke, thank you Git. Siap. Akhir. Thank you. Siap. Sukses terus buat Pak Ali. Siap.